di dalam beberapa petisi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana kita meminta kepada Tuhan akan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan Tuhan, segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Tuhan. Dan pada kali ini kita akan melihat segala sesuatu juga yang berkaitan dengan kebutuhan kita sebagai manusia jasmani. Mari kita membaca dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya mau mengajak kita semua juga untuk membaca dari Amsal pasal yang ke-30. Amsal 30 ayat yang ke-8. Amsal 30 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu petisi ya, untuk berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini merupakan satu petisi yang sangat menarik Saudara sekalian, karena makanan itu adalah kebutuhan sehari-hari. Ini adalah suatu hal yang berbeda dengan hal-hal yang lain ya, ketika kita bicara tentang misalkan rumah, baju dan sebagainya. Memang itu dibutuhkan juga bagi kita Saudara, tetapi makanan adalah satu kebutuhan yang selalu fresh, selalu ada, selalu setiap hari kita membutuhkannya. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan di sini Saudara sekalian, petisi ini diucapkan setelah ada petisi-petisi sebelumnya yang menunjukkan prioritas kepada kemuliaan Allah. Maka Saudara sekalian, sebenarnya ini satu hal yang sangat jelas, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana prioritas akan Tuhan itu mengalahkan segala kepentingan pribadi kita. Sehingga Saudara sekalian, kadang-kadang orang mengatakan petisi ini Saudara, sebagai orang Kristen bahkan, itu suka memisahkannya dengan bagian atasnya. Oh, kalau bagian bawah ini untuk manusia tok gitu, untuk manusia saja. Oh, bagian atas itu berarti untuk Tuhan. Dipisahkan bagi dua begitu Saudara. Tetapi sebenarnya tidak Saudara, karena bagian atas dan bagian bawah itu nantinya saling berkait Saudara, satu sama lain Saudara. Dan ketika kita melihat hal ini, kita melihat ada kemuliaan Tuhan, ada prioritas paling utama kepada Tuhan, melebihi reputasi kita, melebihi relasi kita, melebihi rumah, bahkan bisa melebihi hidup kita, Saudara. Maka Saudara sekalian, ini satu hal yang sangat menarik. Dan sebelum kita bisa memiliki iman sedemikian yang mengutamakan Tuhan lebih daripada kepentingan kita, sebelum kita bisa memiliki iman sedemikian yang bisa istilahnya Saudara ya, memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan dan bukan bagi kepentingan kita sendiri. Saudara, Thomas Watson mengatakan ya, tentu saja kita harus punya iman yang sejati Saudara. Kita harus punya iman yang sejati. Kenapa Saudara sekalian? Karena manusia duniawi itu akan selalu mencari kepentingan sendiri. Watson mengatakan mereka berasal dari bumi, mereka bersifat duniawi. Dan mereka yang bersifat duniawi tidak akan mencari kehendak Bapa di surga. Dia pakai satu istilah, cacing itu kan gak bisa terbang dan bernyanyi seperti burung merpati. Mau sampai kapanpun cacing itu tetap cacing. Cacing tidak bisa berubah menjadi burung merpati. Demikian manusia duniawi Saudara sekalian. Manusia duniawi itu hatinya merayap di bumi dan tidak dapat mengagumi Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang percaya. Maka Saudara sekalian, petisi ini ada di belakang daripada petisi yang sebelumnya, yaitu tentang Tuhan, kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Ini sebenarnya mau mengaitkan satu hal Saudara sekalian. Petisi ini menjadi satu status sebagai anak-anak Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Saudara, kita tidak bisa mengatakan hal ini, berikanlah makanan kami secukupnya, Saudara, secara spiritual, secara Kristen Saudara, kalau kita tidak mengatakan hal yang ada di atas sebelumnya Saudara. Maka ini satu kaitan yang sangat jelas ya. Watson mengatakan karena kita menjadi anak-anak Bapa, kita memiliki Bapa di surga, maka kita bisa meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan makanan ini. Orang-orang dunia bisa minta nggak? Bisa. Tapi mereka seperti cacing yang tidak mungkin jadi burung Saudara.
Mereka akan meminta sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan bukan menjadi satu prioritas bahwa kemuliaan Allah yang lebih utama daripada diri mereka sendiri. Nah saudara, maka saya akan melihat ya saudara, kita akan sama-sama merenungkan dari kalimat ini satu persatu. Thomas Watson akan membedah setiap maknanya saudara. Saudara, yang pertama itu dikatakan tentang berikanlah ya, berikanlah, memberi, gift saudara ya. Saudara, kenapa dikatakan berikanlah kepada tentang doa ini saudara sekalian? Ini merupakan satu pengakuan bahwa sumber segala berkat itu adalah Allah. Maka kita mintanya sama Tuhan. Bahkan untuk makanan kita, bahkan untuk hal yang dikatakan saudara ya cukup remeh tentang makanan saudara, kita bahkan meminta kepada Tuhan karena Dia adalah pemberi segala hal yang baik. Dia adalah sumber segala hal yang baik, dan tidak ada sumber yang lain selain daripada Allah yang bisa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah saudara sekalian, ketika kita berdoa untuk hal-hal yang Watson mengatakan ini hal-hal yang fana saudara ya, hal-hal yang fana seperti ini saudara, ini ada satu hal yang boleh kita lakukan saudara, perlu kita lakukan saudara. Kadang-kadang kita membandingkan saudara ya, berdoa itu harus hal-hal yang rohani saja saudara, tetapi hal-hal yang fana itu sudah berserah saja sama Tuhan. Enggak saudara sekalian, karena di dalam Amsal 30 pun tadi kita sudah melihat saudara, bagaimana Amsal meminta kepada Tuhan untuk memberikan makanan yang secukupnya, makanan yang secukupnya. Dan di dalam Mazmur pun ada dikatakan tentang kesehatan dan sebagainya. Saudara, ini satu hal yang baik untuk meminta kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa seluruh berkat yang kita terima itu hanya berasal daripada Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang memenuhi kebutuhan kita. Ada ruang saudara sekalian untuk kita berdoa bagi kehidupan kita dan kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi saudara sekalian, sekali lagi, yang membedakan kita dengan orang tidak percaya adalah tujuan doanya, ending daripada doa itu sendiri saudara. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya, sekali lagi, endingnya hanya untuk kebutuhan mereka. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka membutuhkan sesuatu, mereka mencari sesuatu, maka mereka meminta kepada Tuhan. Tapi saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan hal itu. Meskipun kita tahu kita butuh saudara ya, kita bukan meminta kepada Tuhan juga hal yang tidak kita butuhkan, tidak. Itu mencobai Tuhan juga saudara, tetapi kita memang butuh saudara akan hal itu. Namun Watson mengatakan harus ada muatan rohani. Endingnya adalah bukan buat kepuasan kita, tetapi untuk Tuhan. Saudara, dia pakai istilah lagi saudara ya, orang yang berdoa hanya demi kepuasan dirinya itu seperti burung gagak saudara. Seperti burung gagak yang hanya cari makanan, hanya cari untuk perutnya sendiri. Dia terbang kemanapun dan dia mencari makanan untuk dirinya sendiri saudara. Tetapi kita harus punya tujuan yang lebih tinggi, mengarahkannya ke surga, sementara kita berdoa di bumi. Karena apa saudara? Karena sekali lagi, kita sadar bahwa Allah adalah Bapa kita, dan Allah adalah sumber segala kebaikan yang kita miliki. Maka itu saudara sekalian, kebutuhan fisik ini menjadi sekunder dibandingkan kepentingan Tuhan. Boleh nggak kita meminta untuk kebutuhan kita? Boleh saudara. Tetapi endingnya, ujungnya itu saudara, sekali lagi, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya meminta makanan kenapa? Supaya saya bisa melayani Tuhan lagi misalkan. Saya misalkan kalau sedang sakit, kenapa saya minta disembuhkan? Supaya saya bisa berbagian lagi untuk di dalam pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Sehingga bukan untuk diri kita sendiri. Ini hal yang pertama saudara sekalian. Hal yang kedua saudara, Watson menyoroti istilah kami. Berikanlah kepada kami. Saudara, ini satu hal yang menarik. Kenapa? Karena dia bertanya seperti ini saudara. Kenapa bukan berikanlah kepada aku? Why? Kenapa harus kami, bukan aku? Kan kita berdoa kepada Tuhan, Bapa di surga, berikanlah aku ini, itu, dan sebagainya. Kita bisa mengatakan itu. Tetapi saudara sekalian, kata kami di sini menunjukkan satu pengakuan bahwa kita hidup bagi sesama kita. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, saudara. Ada aspek yang dia katakan sebagai aspek publik di dalam doa. Doa itu bukan memiliki hanya satu aspek tentang individual, tentang diri sendiri dengan Tuhan saja, relasi dengan Tuhan saja. Tok hanya itu saja, tidak saudara. Tetapi ada aspek bagaimana kita melihat lingkungan kita, melihat konteks hidup kita. Karena saudara sekalian,
baik hukum Allah maupun hukum kasih mengikat kita di dalam hal ini. Kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Oleh karena itu kita harus berdoa bagi mereka seperti diri kita sendiri. Saudara, maka kita bukan hanya berdoa tentang kebutuhan kita untuk Tuhan saja, tetapi saudara, kita juga berdoa untuk kebutuhan kita bagi sesama kita, saudara. Setiap orang Kristen yang baik memiliki perasaan yang sama akan kebutuhan orang lain. Dan ia berdoa agar Allah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Di dalam Efesus 6 dikatakan, saudara. Maka saudara, dia pakai istilah lagi, saudara. Ini banyak istilah binatang-binatang yang menarik, saudara ya. Dia bilang begini, saudara. Laba-laba itu bekerja sendirian. Dia membangun sarang sendiri, dia mencari makan sendiri, dia hidup sendiri. Tetapi saudara, lebah itu bekerja bersama-sama. Naturnya kekristenan itu bukan seperti laba-laba yang hidup sendiri. Tapi naturnya kekristenan itu bekerja sama-sama, saudara. Bekerja sama-sama. Maka dia katakan lagi, saudara, semakin hebat sesuatu, maka semakin ia bisa bekerja untuk sesamanya. Semakin bisa bekerja untuk orang lain, saudara. Mata air menyegarkan orang lain dengan aliran kristalnya. Matahari, saudara, menerangi orang lain dengan sinar keemasannya. Demikian juga semakin mulia orang Kristen, semakin ia mengepung surga dengan doa bagi orang lain. Saudara, ini satu hal yang tidak bisa lepas, karena Alkitab sendiri pun mengatakan orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan akan mengasihi sesamanya. Dan mengasihi sesamanya, saudara sekalian, Billy Graham pernah mengatakan, kita tidak bisa mendoakan seseorang sekaligus membenci dia. Nggak bisa, saudara. Karena waktu kita mendoakan seseorang itu merupakan tanda kita mengasihi dia. Maka saudara, dikatakan bukan berikanlah aku, tapi berikanlah kami. Kenapa, saudara? Karena kita tahu bahwa kita memang hidup di dalam dunia tidak sendirian. Dan kita harus hidup untuk orang lain. Maka bukan hanya aku, Tuhan, yang diberkati. Mereka pun harus diberkati. Aku bukan meminta untuk diriku sendiri, tapi mereka juga yang berkekurangan, yang membutuhkan juga hal ini. Saudara, ini hal yang kedua. Dan kalimat selanjutnya, saudara, berikanlah kami pada hari ini, saudara. Kenapa mesti dikatakan pada hari ini, saudara sekalian? Ini sebenarnya merupakan satu pengharapan kepada Allah yang memegang masa depan kita. Kenapa harus disinggung hari ini, saudara? Karena kita bisa hidup hari demi hari, day by day, satu demi satu. Saudara, ketika kita tahu ada pribadi yang sungguh-sungguh menopang hidup kita, ada pribadi yang sungguh-sungguh pelihara kita, ada pribadi yang tidak pernah lepaskan kita, maka kita tidak akan takut untuk menjalani hari demi hari, saudara. Tidak akan takut. Karena itu jika kita berdoa hanya untuk meminta makanan satu hari saja, saudara, sebenarnya kita sedang membuka ruang untuk belajar bersyukur dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang waktu kita sulit untuk bersyukur, saudara, itu bukan karena kita tidak mau bersyukur. Tapi mungkin saudara sekalian, kita kurang membuka ruang untuk belajar bersyukur. Bersyukur itu merupakan satu hal yang kita perlu sama-sama bertumbuh, perlu sama-sama kita belajar dan sebagainya, saudara sekalian. Karena ketika kita bersyukur, saudara, kita hanya bisa melakukannya ketika kita sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan. Kita hanya bisa bergantung pada Tuhan kalau kita tahu bahwa Tuhan pelihara setiap hidup kita, hari demi hari. Karena saudara sekalian, kalau kita lihat ya, yang kita minta itu apa kepada Tuhan? Nanti akan dibahas juga tentang hal ini, saudara. Sebenarnya ini bukan makanan, saudara, bukan makanan. Di dalam bahasa aslinya bukan makanan, karena makanan itu kan bisa banyak, saudara ya. Steak juga makanan, saudara ya. Kaviar pun makanan, saudara ya. Jadi berikanlah padaku kaviar, saudara ya. Itu kan bisa berbeda, saudara, dengan makna yang diberikan oleh Matius, saudara. Karena sebenarnya yang diminta itu adalah sepotong roti. Saudara, satu hal yang menarik yang saya renungkan, saudara ya. Dia mengatakan apa, saudara? Watson mengatakan ini. Kita hanya minta sepotong roti kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat apa yang Tuhan beri pada kita. Bukan hanya sepotong roti. Jauh melampaui roti. Saudara, kita bisa hidup sampai saat ini. Tuhan memberikan pada kita pakaian. Tuhan memberikan pada kita makanan yang tidak hanya kita makan roti saja, kan, saudara. Kita bisa makan makanan yang mahal, yang murah, yang apapun, saudara. Bahkan Tuhan memberikan kita rumah untuk tinggal, memberikan pada kita keluarga. Berarti saudara sekalian, kita minta sepotong roti dan Tuhan memberikan jauh melampaui apa yang kita minta, saudara.
Maka dari sini saudara, seharusnya kita bisa semakin bersyukur kepada Tuhan. Bukan mengeluh kepada Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang sudah diberkati begitu banyak saudara, tapi dia masih mengeluh. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah puas saudara. Karena hatinya salah menempatkan diri di hadapan Tuhan. Maka saudara, ketika Watson mengatakan kita minta sepotong roti, Tuhan berikan jauh melampaui roti. Dan ini membuat kita membuka ruang bagi kita untuk berseru, betapa limpahnya Tuhan yang Anda layani, yang kita layani. Dan ini harusnya membuat kita bersyukur. Dan bukan memiliki pikiran justru saudara yang hitung-hitungan sama Tuhan. Oh, saya mintanya roti dikasihnya begini, ya sudah, saya minta yang kecil-kecil, nanti Tuhan kasih yang besar. Bukan saudara. Tapi saya tidak layak minta yang besar, saya minta yang kecil, tapi tetap Tuhan kasih yang besar kepada kita. Itu membuat kita bersyukur saudara. Dan ada dua hal yang harusnya membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama saudara, sekali lagi tadi, Allah memberi kita lebih banyak dari yang layak kita terima. Dan yang kedua saudara, Allah memberi mereka lebih dari yang kita doakan. Maka saudara, ketika bicara hari ini makanan kami secukupnya, Tuhan pelihara hidup kita jauh melampaui apa yang kita minta. Jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan di hadapan Tuhan tentang kebutuhan hidup kita. Yang berikutnya saudara, yang terakhir kita bicara tentang roti kami saudara. Istilahnya sekali lagi saudara ya, our daily bread saudara. Roti itu bukan makanan yang mahal saudara. Di zaman dulu paling tidak saudara ya, roti itu makanan yang sederhana saudara ya. Makanan yang bisa ditemui dimanapun saudara. Tetapi kalau kita bertanya tentang roti kami, ini satu hal yang menarik perhatian bagi Watson juga saudara. Karena bukankah segala sesuatu itu punya Tuhan? Saudara, kenapa kita bisa mengatakan roti kami? Kenapa kita tidak mengatakan berikanlah kepada kami roti Tuhan? Bukankah semuanya punya Tuhan? Kenapa harus bilang roti kami? Saudara, dia menariknya ke dalam hal ini saudara. Karena kita ini milik Kristus. Karena sekali lagi saudara, kita ini anak-anak Bapa di surga. Jika segala sesuatu dimiliki oleh Bapa di surga, dan Allah mengaruniakannya kepada Kristus, mewariskannya kepada Kristus, dan kita yang hidup sebagai manusia, kita hidup di dalam Kristus. Berarti apa saudara? Berarti kita bisa meminta kepada Bapa hal-hal yang sudah dikaruniakan itu kepada Kristus saudara. Sama seperti mengatakan begini saudara, kita dapat memiliki roti saudara, meski ini adalah punya Tuhan. Seperti kita mengatakan Bapa kami. Saudara, apakah kita punya hak dengan Allah kita? Saudara, tetapi Alkitab mengatakan karena Kristus maka kita bisa menyebutnya sebagai Bapa. Kita menjadi anak-anak Bapa di surga karena Kristus saudara. Maka segala sesuatu yang kita miliki kita bisa mengatakan itu milik kita saudara, milik kami. Kenapa? Karena kita menikmatinya di dalam Kristus. Orang jahat bisa memilikinya sebagai izin, bukan janji saudara. Mereka merampasnya dari Tuhan. Mereka merampas milik Allah. Dan Allah akan mengambil kembali apa yang Allah miliki. Allah tidak mengizinkan kembali. Suatu saat nanti saudara, Allah akan mengambilnya kembali. Bukan merampas saudara, mengambilnya kembali saudara. Karena itu bukan janji yang diberikan kepada orang yang tidak percaya. Karena itu bukan milik mereka. Tetapi sebagai orang percaya kita punya hak istimewa untuk mengatakan itu sungguh milik kita. Karena ketika Kristus menjadi milik kita, segala hal dapat kita nikmati dengan berlimpah. Maka ketika kita meminta roti hari ini, tapi kita diberikan hal yang lebih besar daripada itu, menunjukkan Allah memberikan hal yang jauh melampaui apa yang kita minta. Dan karena itu tidak ada hal apapun yang tidak kita syukuri di hadapan Tuhan. Maka saudara sekalian, di dalam petisi ini Allah mau untuk memberikan kepada kita satu kompetensi ya dikatakan. Di dalam hal-hal fisik yang terlihat. Dia melihat hal itu dan dia memberikan kepada kita secukup-cukupnya. Supaya kita bisa bergantung kepada Tuhan. Dan kita bisa hidup semakin melayani Tuhan. Meminta kekayaan, meminta apapun kepada Tuhan saudara. Tuhan bisa berikan. Kita bisa berikan apapun. Kita bisa minta apapun, kita bisa minta kekayaan dan sebagainya, kelimpahan, semua Tuhan bisa berikan. Tapi pertanyaannya saudara sekalian, apakah kita bisa mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan dan bergantung pada Dia, bersyukur kepada Dia?
Petisi ini mengajarkan kita untuk memiliki hidup yang melayani Tuhan. Sedemikian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih terus memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami mohon kiranya hidup kami bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami bisa semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan kami sungguh memohon Tuhan yang memberikan pada kami hati yang terus memandang kepada Tuhan dan bergantung pada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.